Saya tanya dulu, kamu pakai WiFi apa kuota? Kuota, Pak. Kuota. Ini ada Pak Dani, saya serahkan ke Pak Dani lagi. Monggo Pak Dani. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Ya, ini saya menyampaikan tentang UKK, Pak. Besok ikut Zoom. Besok masih Zoom ya? Mulai masuk Ya. ke depan. Oke, Pak Agus, terima kasih. Saya live ya, saya tinggal. Ya, monggo. Makasih, Pak Agus. Oke, kelas 5. Kembali lagi belajar dengan saya, jangan bosan. Kok kelas 5, Pak? Kelas 6, Pak? Kelas 6, sorry. Pak, saya kelas 5 terus, Pak. Aduh. Sebentar, saya tak ngecas baterai saya ternyata low. Halo, Fribet. Ini segitu loh. Baik, silahkan buka videonya semuanya supaya terlihat semua. Hari ini saya akan melanjutkan masuk pada subtema 3, page number 85. Ini karena sinyalnya atau karena memang videonya di-off kan ya? Tolong videonya di-on kan? Siapa, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Nyala semua, Pak. Ini berarti karena sinyal saya. Oke, saya share screen ini kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Kita mulai pembelajaran 1 ya. Seorang pemimpin biasanya diminta memberikan sambutan atau pidato dalam sebuah acara atau kegiatan. Oleh karena itu, seorang pemimpin sebaiknya mampu membuat rancangan pidato, menentukan pesan yang akan disampaikan, serta memiliki keterampilan berbicara di depan umum. Kemampuan dan keterampilan tersebut dapat kamu kuasai dengan mempelajari materi berikut. Membuat rancangan pidato. Menentukan pesan dalam pidato dapat dilakukan dengan mencermati struktur atau bagian penutup pidato. Bagian tersebut memuat pesan, harapan, atau ajakan dari pembawa pidato. Dengan menemukan hal tersebut, kamu dapat mengetahui pesan yang terdapat pada pidato. Membuat rancangan pidato berarti membuat rancangan pidato. Kamu dapat memulai dengan membuat rangka pidato. Langkah membuat pidato sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, tujuannya. Yang ketiga, menyusun kerangka dengan membuat bagian struktur pidato. Ada 3 bagian pidato itu. Ada penutup, ada pembuka, dan ada isi. Yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato. Ini ada contohnya pidato. Saya bacakan ya. Koperasi untuk kesejahteraan bersama. Berarti kira-kira yang menyampaikan pidato ini siapa menurut kalian? Melihat judulnya itu, kira-kira yang menyampaikan pidato siapa? Oh, masa kepala sekolah bahas tentang koperasi? Murid, Pak. Ketua koperasi. Siapa? Ketua koperasi. Ketua koperasi. Apa buktinya kok ketua koperasi? Ini loh.
sebagai... Ada di bacaannya. Iya, di bacaannya ada. Ini ada keterangannya, sebagai ketua koperasi, gitu. Oke. Kita lanjutkan. Di contohnya ini. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Sejati di aula sekolah kita tercinta. Terima kasih pula untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk kembali memimpin koperasi di sekolah kita. Hadirin yang saya hormati, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kita telah membuktikan dalam beberapa tahun ini para siswa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Begitu pula dengan guru dan karyawan yang mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk mencapai kesejahteraan bersama dibutuhkan kerjasama dari seluruh anggota. Kerjasama dari anggota koperasi dapat ditunjukkan dengan mengawasi jalannya koperasi. Jika pengurus koperasi melakukan kesalahan, anggota koperasi berhak untuk memberikan kritik. Kerjasama dalam koperasi mengusung asas kekeluargaan. Koperasi kita pun memegang asas kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan semua anggota. Selain itu, kepedulian anggota koperasi dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kesejahteraan bagi anggota. Hadirin yang berbahagia, sebagai Ketua Koperasi SD Sejati, saya berharap Koperasi SD Sejati mampu memberikan kesejahteraan bagi kita semua, tidak hanya saat ini tetapi untuk seterusnya. Mari kita bekerja sama sesuai peran kita untuk memajukan koperasi kita. Oke, nah, sekian pidato ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi. Oke, tadi yang menyampaikan pidato itu siapa harusnya? Ketua koperasi. Ketua koperasi, Pak. Terus pendengarnya siapa? Bapak Ibu Bapak Ibu Guru dan karyawan SD. Oke, betul. Di mana pidato itu disampaikan? Di Aula SD sekolah. Oke, Aula sekolah. ya betul. Sekolah Apa Sejati. pesan yang disampaikan oleh penyampai pidato? Pesan yang disampaikan apa? Meningkatkan kesejahteraan. Harapannya Koperasi SD Sejati mampu memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Ini harapannya dari yang menyampaikan. Oke. Kalau bagian yang saya bacakan nanti coba bagian apa? Sekian pidato ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Itu bagian apa? Penutup. Penutup. Oke, betul. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Sejati di aula kita tercinta. Terima kasih pula untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya. Ini bagian apa? Pembuka. 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 Isinya berarti yang ini. 3 ini tadi sampai di sini ini merupakan isi pidato. Begitu. Kita lanjutkan. Nanti tugasnya untuk kelas 6 ini. Buatlah rancangan pidato bertema pemimpin yang mengutamakan kepentingan bersama. Buatlah kerangka pidato terlebih dahulu sebelum mengembangkan menjadi pidato, kemudian kerangka pidato di depan teman dan guru. Sampaikan kerangka pidato di depan teman dan guru. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat kerangka pidato. Kerangkanya seperti ini, isinya apa aja tadi? Ada tema pidato apa, menentukan tujuan pidato apa,
terus habis itu menyusun bagiannya dari pembuka, isi, penutup. Jadi nanti hanya gini aja, pembukanya membahas tentang apa, isinya membahas tentang apa, terus penutupnya bagaimana, gitu aja. Jadi tidak usah full seperti ini. Silahkan, kita kasih waktu 5 menit, nanti saya tunjuk untuk menyampaikan kerangkanya. Lima menit untuk menyiapkan kerangka pidato. Sudah selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Saya tunggu 2 Pak, menit. kalau tentang pemimpinan itu nggak apa-apa toh? Boleh, memang tentang kepemimpinan kan? Lah, saya tentang pendidikan, Pak. Ya wes, enggak apa-apa. Yang penting bisa menyusun kerangkanya, kerangka pidato. Sorry, saya tadi ternyata
baterainya habis. Oke, sudah dibuat kerangkanya. Coba Gladys, can you open your video now? Maaf, Pak. Punya saya masih belum selesai. Oh, belum selesai. Sama Pak. Nathan, are you finished? Sama Pak, saya juga Pak. Yang belum baru selesai Nando, Pak. Nanti Dikit udah lagi. selesai, Do? Belum. Belum. Oke, kalau gitu yang ini nanti dibuat PR sekalian ya. Biar agak cepat. Kita lanjutkan Oke, aja. Pak. Dikit lagi, Pak. Selesai. Yang bagian B. Penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat persatuan dan kesatuan sangat penting dalam upaya mencapai tujuan bersama. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan merupakan bentuk penerapan nilai persatuan. Berikut contoh penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sila ketiga Pancasila menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pancasila sila ketiga itu kan bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, itu tadi berarti salah satunya kepentingan dan keselamatan bangsa itu, kepentingan itu tadi harus di atas kepentingan kita. Gitu ya. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Setelah bentuk penerapannya seperti apa? Yang pertama tadi, turut serta dalam membangun nasional. Itu tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, berjuang meraih kemenangan pada event-event internasional seperti Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games. Yang ketiga, menerapkan semangat gotong royong sebagai budaya bangsa sejak nenek moyang. Yang keempat, mempelajari tari daerah sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, mengikuti pertukaran pelajar antar negeri. Nah, ini wujud bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila tadi. Nilai persatuan sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kamu sudah menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Apa penerapan nilai persatuan itu? Saya kira ini sering juga mungkin kalian tidak menyadari begitu saja. Ini sudah nyampe PH. Kita lanjut. Ini kebalik kayaknya scan. Enggak sih? 84. Oke, nanti ini dikerjakan ya. Halaman 84. Ini Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke, untuk pembelajaran kedua kita bahas besok sama Pak Agus. Kita sampai di pidato dan penerapan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu sebenarnya saling berkaitan ya, mulai dari sila pertama sampai sila terakhir. Yang ketiga ini memang persatuan. Konteks persatuan ini sebenarnya letaknya berada di gotong royong. Konsep lama bangsa ini yaitu gotong royong. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa lain tidak memiliki konsep itu. Oke, sekarang sampai di situ dulu. Saya tutup. Oke, minggu depan yang sudah Pak Dani bagikan itu, kalau tidak salah itu hari Rabu. Hari Rabu itu ada 2 kelompok yang bimbel. Kenapa kok saya buat begitu? Supaya nanti kalian enak ketika ke sekolah itu bimbel sekaligus kalian nanti bimbingan UKK. Kalau tidak salah itu kelompoknya Neonbok ya, hari Rabu itu. Neonbok sama Sablon.
Jadi bimbingan saya sama Pak Agus. Untuk hari Kamis, itu kalau enggak salah, play sama siapa ya satunya itu? Kecantikan. Nail art. Ini hari Kamis, ini hari Rabu. Waktunya seperti yang saya tuliskan itu ya. Jadi nanti datang ke sekolah. Oke, ikuti yang itu ya Pak ya. Kenapa? Kenapa, Duh? Jadi ikuti kelompok bimbel ya Pak ya. Iya. Ini kan saya pilih kelompok bimbelnya kan berdasarkan ini sekalian. Jadi saya gampang. Besok itu setelah bimbel nanti baru ini. Bimbelnya tetap dengan saya kelas 6. Kelas 6 bimbelnya yang ngajar saya. Bimbel Trans Surabaya matematika. Materinya sangat gampang-gampang sekali untuk kelas 6. Setelah nanti bimbel baru kita bimbingan. Pak Dani itu berarti kita datangnya cuma 1 hari ya. Kayak hari Satu Rabu, hari, hari Kamis saja Ya, gitu. iya. Hanya 1 kali for 1 week. Jadi 1 minggu 1 kali. Bagaimana? Ada yang ditanyakan atau ada yang keberatan mungkin? Atau ada yang kurang? Kok ada Pak? Pak, Kok saya ingin ada? setiap hari di sekolah. Oh iya boleh itu Pak. Boleh itu Pak. Boleh itu Pak. Boleh itu Pak. Boleh. Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Saya tunjukkan sekilas sedikit hasil karyanya, perjuangannya teman-teman kalian ya. Sebentar. Karya apa? Kerja. Oh, ada. Yang syutingnya Pak. Nggak tahu, pokoknya ada ini. Aduh. Ada yang mana ini Pak? Kalau di kelas gak apa-apa, nah. Yang penting jangan di rumah. Pak, kemarin Witip yang pulang malam Witip ngomel-ngomel Pak. Aku capek loh. Biarkan dia ngomel-ngomel. Ini coba lihat ya, ini teman-teman kalian. Jangan diketawain. Bu, saya bantu. Ini angkatin baju, terus kalau sudah sampai rumah tolong dijemur ya. Bu, saya duluan. Yuk, anak sampai kocek gantengnya sih yuk. Tapi sayang suka marah-marah. Loh, emang gara-gara apa yuk? Kemarin yuk si Yudi ngambil buah mangga. Lah terus buah mangganya dirampas sama Sarip. Lah si Yudi nggak terima. Akhirnya yuk. Akhirnya apa yuk? Sampai berantem tak yuk? Loh, sungguhan yuk. Si Yudi pulang-pulang bawa belur. Walah, emang gitu Sarip. Suka marah, suka tersinggung. Dan aku juga sedih Sarip punya sikap buruk gitu. Tapi nggak apa-apa sih yuk. Sarip kan orangnya suka membantu warga di sini. Malah kemarin ada yang dikasih uang sama dia. Memang yuk semua orang ada baik buruknya. Ya udah yuk aku pamit dulu. Mau kemana yuk? Mau belanja sama ada urusan sama pamannya Sarip. Ya udah hati-hati ya yuk. Pamit ya yuk. Ya. Nih, mana sertifikatnya? Hak waris tambak yang ada di desa sebelah sekarang
sudah berganti menjadi milik saya. Tapi nanti kalau ditarik pajaknya bagaimana? Kalau saja ya tinggal kamu bilang kepada kepala desa atau para Belanda bahwa tanah itu sudah menjadi milik saya. Sebentar lagi mereka akan kemari, sedangkan si Sari juga belum pulang. Aduh, kan sudah aku bilang, kamu tinggal bilang kepada kepala desa atau para Belanda itu bahwa tambak yang ada di desa sebelah sekarang sudah berganti menjadi milik saya. Serahkan sertifikatnya. Baiklah, saya ambil. Aku pamit. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu dari Sarip Tambak Oso. Kedatangan saya kemari ingin menarik pajak dari tambak yang ada di desa sebelah. Jika besok masih belum bisa dibayar, saya akan menindak tegas untuk masalah ini. Tapi uang dari mana? Hasil tambakku sudah tidak ada lagi. Sekarang bahkan tambak itu sendiri bukan milik kita, dan hak warisnya sudah diminta oleh Paman Sarip sendiri. Kalau soal urusan hak waris itu bukan urusan saya. Dan di sini tercantum nama ibu sendiri yang harus membayarnya serta melunasinya. Perintah tetap perintah. Dan jika besok masih belum bisa dibayar, biar lurah desa ini sendiri yang akan membawa kalian untuk menghadapi saya. Selamat siang, saya permisi. Bu, kenapa kok sedih? Barusan sertifikat tambak peninggalan bapak diambil Pak Dele. Apa? Kok bisa sertifikat tambah diambil Pak D? Hidup kita ini sudah susah. Kok tambah dibuat susah lagi? Biar aku yang mengurus ya, Bu. Hati-hati di jalan, Sarip, jaga dirimu selalu. Baik, Bu, Sari pamit. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hei, Pak Idi! Ada perlu apa kau datang ke sini? Lihat apa yang kubawa ini. Apa kau ingin memilikinya? Untuk apa? Aku, uang sebanyak itu. Yang mungkin kau ingin membeli segala kebutuhanmu. Sepertinya menarik. Baiklah, mana uang itu? Uang sebanyak ini akan menjadi milikmu, akan tetapi ada syaratnya. Memangnya apa syaratnya? Kami tahu bahwa kau adalah seorang jagoan dan pembunuh bayaran. Terus? Syaratnya adalah bunuhlah si Sarip biar hidupku bisa lebih tenang, karena tidak ada lagi yang meributkan hak warisan. Baiklah, aku terima. Setelah matahari terbit, aku akan langsung menuju rumah Sarip dan langsung mengajaknya berduel di sebelah sungai perbatasan. Dan jika saja aku memenangkan duel itu, maka uang yang ke bawah itu akan menjadi milikku. Ya Pak Idi, uang ini akan menjadi milikmu ketika aku mendengar berita tentang kematian si Sarip. Baiklah, ulanglah. Sarip, apakah kau sudah siap? Siap, Pak Edi. Ya, 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 ya. Akhirnya kau mati, Sarip. Ada apa, Bu? Mengapa Sarip di sini? Barusan apa yang terjadi, Bu? Tidak, Sarip, tidak terjadi apa-apa. Hanya saja banyak orang yang tidak suka dengan kita. Dan kabar buruknya, kau telah jadi buronan, Sarip. Nantikan video selengkapnya setelah sudah di-share. Aduh. Pak, kok tadi di rumahnya kok ngambang ya, Pak ya? Oh, enggak tahu. Rumah ini. Iya, Rumah ini, rumahnya Pak.
atas. Ya namanya kan pakai green screen, betul. Ya pakai green screen. Enggak mungkin lah kita tinggi di sungai beneran. Ini ada Paidi nih, Paidi. Belum iki. Ini ada Paidi. Belum. Iki kita lengkap ya. Oke, seperti itu ya. Hari ini kita lanjutkan minggu depan, besok sama Pak Agus, sama saya nanti hari Kamis. Oke, Pak. Besok lusa. Iya. Minggu depan Besok lusa ya, Pak ya. sekolah sesuai dengan jadwal, bimbel dengan saya. Jangan bosan. Katanya- bimbel dengan- apa? Katanya besok nggak ada, minggu depan bahwa. Nah, ya minggu depan, besok itu masih bimbingannya di sekolah. Maaf, di Zoom. Besok itu opening bimbingan, ada di Zoom. Terus ketemu langsungnya minggu depan. Oh seru kalau sama Pak Dani. Oke. Seru kalau sama Pak Dani, sebenarnya cepet-cepetan lagi. Ya, siap-siap aja nanti spot jantung dengan saya. Udah lama gak latihan. Oke, sementara begitu minta tolong berdoa dipimpin oleh siapa ya? Michael. Ayo Michael, pimpin doa kau. Nggak bisa, Pak. Apa? Nandu aja, Nandu kalau bisa Nandu. Teman-teman, Oh, sudah. Michael bisa kok, Michael. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah hari Tuhan. Pada teman-teman Tuhan. Dan lindungi dari virus corona Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus juga. Amin. Oke, terima kasih. See you next time. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Terima kasih, Pak. Oke. Dadah, Pak. Ya. Dadah, sok jagoan. Ya. Dadah, Pak Dani. Ya. Makasih Christian. Besok gabung lagi ya.